Bisa di tengah izin Pak, agak ke kanan dia bernampak kami foto sambil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini kita dapat bertemu di halaman Mapolres Samosir ini, yaitu dalam rangka konferensi pers dari Polres Samosir. Harapan masyarakat, tokoh agama, termasuk dari tokoh pemuda. Kemudian ada juga nanti kegiatan kita yaitu pemusnahan Raboklong yang selalu membuat bising di kawasan Samosir ini, kemudian untuk bersama besar. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Kapolres Samosir, Bapak ada di situ datang di Boleh Mustafa, para pejabat utama Polres Samosir, Bapak dari tokoh masyarakat, dalam hal ini Bapak Ketua RKPN Polres Samosir, Pak Kapolres, kemudian dari tokoh agama, kemudian dari tokoh pemuda, dari Ketua Taruna, Ketua PKN Kabupaten Samosir, Ketua Kamsi Kabupaten Samosir, dan keluarga korban yang dalam hal ini mengalami tindak pidana pembunuhan di kompleks Tirta Mumi di Olah-Olah Desa Toba yang hari pada saat ini, begitu juga dari perangkat desa Toba, Jawa Selatan. Bapak Ibu sekalian, para insan pers yang kami hormati, bahwa pada sore hari ini Polres Samosir melaksanakan konferensi pers khusus masalah kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di kompleks Hotel Tirta Mumi di Olah-Olah Desa Toba, Kecamatan Hidup, dan juga pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil juga mengungkap sampai ke bandar, dan juga kasus bentuk pelanggaran yang membuat keributan kebisingan di Kabupaten Samosir ini, yaitu penabrak mobil sangat lintas. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada saat ini kami serahkan kepada Bapak Kapolres Samosir untuk menyampaikan rilis tentang penangkapan kasus di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tokoh agama dari agama Islam, Kristen, tokoh masyarakat, teman-teman dari ketua ormas, anak dari korban, perangkat desa Martoba, Prodeo, untuk tersangka, teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya teman-teman media yang di luar dari Kabupaten Samosir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa di sore hari ini kita melaksanakan konferensi pers Polres Samosir. Ada 2 kasus menonjol yang berhasil kami ungkap, yaitu yang pertama kasus pembunuhan pada tanggal 11 Juli 2022, lokasinya di komplek penginapan Tirta Mumi, Olang-Olang Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
Atas izin Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kabid Humas Polda Sumut, dan Dirkrim Polda Sumut, saya diperintahkan untuk membuat press release sore hari ini di Polres Samosir. Saya memulai untuk kasus pembunuhan di hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14 WIB di komplek penginapan Tirta Momi Inn, Kolam Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, bahwa kami mendapatkan informasi telah ditemukan ada 2 mayat ya, di rumah korban. Kemudian kami langsung turun ke TKP, saya bersama tim Inavis, Kasareskrim, tim Satreskrim semuanya. Setelah itu kami melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ada beberapa temuan-temuan yang kami dapatkan, di mana korban meninggal dunia posisinya ada di dapur rumah tersebut, kemudian berdekatan, dan untuk kondisi luka di kepala ya, kedua korban ini cukup besar. Kemudian setelah itu kami membawa korban melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda setelah koordinasi dengan keluarga korban. Untuk hari pertama, setelah kami melakukan olah TKP, kemudian membuat polis lain, saya langsung membentuk tim khusus Polres Samosir, gabungan dari Satreskrim, Satintel, Polsek Simanindo, dan seluruh personil Polres Samosir. Saya perintahkan bisa mengejar pelaku dan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada. Di hari pertama kami melakukan olah TKP di kamar korban, bahwa di tas korban Ibu HK ya, yang biasanya menurut keterangan dari anaknya ada berisi uang hasil dari penjualan hotel ya, kamar, karena korban ini adalah karyawan yang menjaga hotel Tirta Momi ini ya. Ini tas yang sehari-hari digunakan oleh korban, kemudian ada di sini buku dan pulpen untuk menulis setiap bulannya hasil dari penjualan kamar-kamar yang di hotel tersebut. Nah, dalam tas ini setelah kami buka tidak ada lagi uang yang biasanya disimpan oleh korban. Itu temuan kami yang pertama, bahwa ada kehilangan uang dari korban. Setelah itu di dalam tas ini juga biasanya kata anak korban ada kartu ATM BRI. Kartu ATM BRI ini digunakan untuk transaksi mengirim hasil uang hotel kepada pemilik hotel tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, di mana menurut keterangan dari anak korban ya, bahwa anak korban ini yang pertama sekali menemukan ya, kedua orang tuanya dalam posisi sudah meninggal dunia di dapur. Kepada masyarakat, dan masyarakat melaporkan kepada kami. Hari pertama kami sudah mulai mengidentifikasi pelaku, karena di dalam rumah tersebut yang tinggal adalah kedua korban tersebut, Pak Sutri, pasangan suami istri, kemudian ada 2 anaknya. Kebetulan hari ini kami hadir di sini, Andreas dan Imam. Kemudian satu lagi adalah pelaku yang sudah berhasil
diamankan oleh tim Satreskrim Polres Samosir yang sekarang julukannya adalah tim DU, ya, bersama dengan tim Jatmas Polda Sumut. Pelaku tidak berada di rumah. Nah, di situ kami langsung cepat menyebar, kemudian melakukan pencarian. Dari hasil pencarian tersebut, ya, ada dugaan bahwa pelaku ini melarikan sepeda motor dari korban. Ini kita lihat, mohon maaf saya harus tunjukkan ya. Ini roda 2 atau sepeda motor milik dari korban, ya. Dengan menggunakan sepeda motor ini, pelaku melarikan diri dari lokasi tersebut menuju ke pelabuhan kapal penyeberangan Komodo. Dari hasil keterangan pelaku bahwa ianya membunuh korban sekitar jam 10 pagi, kemudian dia melarikan diri menggunakan Honda Scoopy milik korban ini ke pelabuhan Tomo. Nah, kemudian sampai di pelabuhan Tomo sekitar jam 10 pagi, si pelaku memarkirkan sepeda motor ini di seputaran pelabuhan Tomo, yaitu dekat seputaran pajak Tomo. Kemudian dia meninggalkan roda 2 ini dan dia menuju ke pasar Tomo, ya. Topi hitam. Oh ya, jadi topi ini sudah dibuang sama tersangka, ya. Dia membeli topi hitam untuk melakukan penyamaran, dan dia sudah mengetahui bahwa dia sudah dicari. Kalau foto yang kita lihat di medsos atau beredar itu rambutnya pirang, jadi mungkin karena dia sudah tahu dicari, dia menggunakan topi hitam yang dibelinya di Tomo. Setelah itu pada pukul 10.20, ya, hari Senin, dia berangkat menyeberang dari pelabuhan Tomo dengan menggunakan kapal kayu ke Ajibata. Di sini juga kami kemarin mendapatkan CCTV, ya. Jadi kami begitu kejadian kami sisir dari lokasi kejadian sampai sepanjang pelabuhan, semua pelabuhan itu kami cari, dan tertangkap kamera CCTV yang bersangkutan ada melintas, ya, sampai ke pelabuhan Tomo. Dari CCTV itu kami cocokkan baju yang digunakan dengan baju kemarin yang kami amankan, warna merah ini, ya, sama persis dengan celananya. Baju ini dan celana ini kami temukan di belakang rumahnya di Sibolangit pada saat kami menyisir, ya, seputaran rumahnya. Ini dibuang oleh tersangka pada saat dia pulang ke rumah istrinya. Melintas untuk pengakuan dia, ya, menyeberang ke Ajibata, kemudian dia melarikan diri ke rumah istrinya, ya, ke rumah istrinya di Bandar Baru, ya. Jadi dia berangkat jam 10.20, 10.30, dia mengendarai bus dari Parapat ke Bandar Baru. Sekitar jam 8 malam dia tiba di rumah istrinya di Bandar Baru. Bahwa tersangka ini dulunya adalah sebagai karyawan di Hotel Dirgayu Bintang Timur, ya, maaf, ya. Jadi antara si tersangka dan si korban JG yang dibunuh dan HK ini dulunya mereka ini ketemunya di Bandar Baru, ya. Mereka ini sama-sama dulu kerja di hotel-hotel, ya. Yang bersangkutan ini dulu gelarnya Anjilo, ya.
Jadi itu dia awalnya ketemu dengan korban, kemudian setelah itu korban mengajak dia ke Simanindo. Jadi kurang lebih menurut keterangan dari tersangka ini, dia kurang lebih 2 minggu di Simanindo. Nah, ketika hari Senin tiba di Bandar Baru, ya, dia ketemu dengan istrinya, yaitu S. Ya. Kemudian ada saksi lagi H, ada lagi M. Ya. Nah, pada saat di rumah tersebut, ya, dia belum memberitahu kepada istrinya bahwa dia baru melakukan pembunuhan. Karena begitu dia tiba di rumahnya, menurut keterangan dia dan saksi istrinya, mereka cekcok karena tersangka ini banyak mempunyai utang, sehingga banyak yang menagih kepada istrinya. Istrinya ini pekerjaannya adalah sebagai tukang jualan goreng di depan rumahnya, dan yang menghidupi menafkahi sehari-hari tersangka ini adalah istrinya dari hasil penjualan goreng. Nah, ketika sampai, kemudian mereka cekcok karena si istri menjelaskan kepada tersangka, bayar utang-utangmu. Ya, kemudian mereka cekcok. Menurut keterangan istri dan tersangka ini, istrinya meninggalkan dia dan si tersangka masuk ke dalam kamar. Dia bertemu dengan saksi H yang sehari-hari merupakan tetangganya. Dan ketika ketemu dengan H, dia memberikan uang sejumlah 500.000. Oh, 500.000 ya, 3.500.000. Ini sudah kita amankan yang 3 jutanya, ya, sisa dari uang hasil kejahatan. Dimana pada saat dia mencuri dari tas itu, menurut pengakuan dia, jumlah yang diambil adalah 12 juta totalnya, 12 juta. Jadi dia memberikan 3 juta kepada istrinya, dan kemudian 500.000 dia menyuruh saksi H untuk membeli sabu-sabu. Ya. Jadi tersangka ini adalah pengguna aktif, ya. Dan kemarin juga waktu kami tangkap pertama sekali, kita tes urin positif amfetamin dan psikotropika, ya. Dan diakui bahwa dia memang pengguna aktif, dan terakhir sekali sebelum melarikan diri dia menggunakan sabu-sabu. Nah, malam hari itu setelah dia menyuruh saksi H membeli sabu-sabu dengan istilah mereka buah tadi, kemudian saksi memberikan kepada dia, tersangka menggunakan sabu-sabu tersebut di kamarnya sendiri. Setelah dia menggunakan, kemudian dia mengganti bajunya, baju yang digunakannya yang membunuh yang tadi ini dia buang ke belakang rumahnya, ya. Kemudian dia mengganti baju warna hitam, ya. Sekitar jam 9 malam, kurang lebih waktu 1 jam dari rumah, dia melarikan diri, ya, ke hutan-hutan, melarikan diri ke hutan-hutan di seputaran lokasi rumahnya. Nah, pada saat itu sebenarnya tim dari Polda dan dari Satreskrim jam 10 masuk ke rumah tersebut. Jadi hanya selisih 1 jam, selisih, ya. Tim masuk, digrebek, tidak ketemu, dia sudah kabur. Dia kabur ke hutan-hutan selama 2 hari 2 malam. Dia tidur di hutan. Oke. Kemudian setelah di hutan, ya, dia pergi ke rumah ibunya, ya, inisial K. Dia datang ke rumah ibunya, kemudian menurut keterangan tersangka dia permisi mau melarikan diri kepada ibunya. Dia sampaikan, "Ibu, aku sudah membunuh orang di Samosir." Oleh ibunya, "Bertobatlah kau nak, insaflah." Dan kemudian dia mencoba memberikan uang kepada ibunya, tapi ibunya menolak. Kemudian dia pergi hari Selasa, ya, Senin, Selasa, Rabu, ya. Saya ulangi, hari Selasa dia pergi ke rumah orang tuanya dan mengganti baju,
Kemudian setelah dia mengganti baju ke rumah orang tuanya, dia kembali ke hutan Pramuka sampai hari Kamis tanggal 14 Juli. Nah, di sini tim sudah melakukan penyisiran, ya. Saya pimpin kemarin bersama Pak Kasat, KPO dan Kanit, kita melakukan prarekon saksi-saksi, ya, karena keterangan saksi kemarin sempat berubah dan Kasat, KPO, Kanit saya perintahkan semua periksa di Bandar Baru, jadi semua berangkat tidak kantor, dan saya pimpin kemarin melakukan prarekon. Dari hasil prarekon ini ada alibi-alibi, ya, bahwa para saksi ini mengetahui, ya, keberadaan dari si tersangka, namun tidak dilaporkan kepada kami. Nah, kemudian hari Kamis tanggal 14 Juli sekitar jam 8 pagi tersangka pergi ke Tanjung Merawa. Di situ ada rumah pamannya. Dia berniat untuk mungkin menyembunyikan diri, tapi oleh pamannya dia diusir karena ternyata pamannya sudah tahu dia merupakan seorang DPO. Ya, terima kasih buat masyarakat, buat kita semua. Kemarin begitu kita buat DPO-nya cepat, ya, menyebar sehingga semua masyarakat, ya, memantau keberadaan si tersangka ini. Tersangka sudah keluar dari rumah sakit. Kemudian tersangka hari Kamis melarikan diri ke Tanjung Merawa dan berencana untuk lari ke Pekanbaru. Pekanbaru itu menurut dia bisa kerja di sana dan mungkin ini tempat pelarian dari apa, ya, banyak DPO ya. Nah, sebelum dia ke Pekanbaru, ya, kita sudah deteksi karena dia menggunakan handphone, ya, dia beli nomor baru, ya, kemudian kita dibantu oleh dari Polda, ya, kemudian kita manual mengejar tersangka, dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli, tanggal 21 Juli, ya, tersangka berhasil ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Samosir, ya, bersama tim Polres Tebing Tinggi di Simpang Beo pada saat yang bersangkutan sedang di dalam bus menuju ke Pekanbaru. Jadi ini alhamdulillah, puji Tuhan, berkat doa kita bersama, ya, karena kalau dia lewat itu mungkin berat kita sudah di Pekanbaru, ya, artinya masih banyak menyita waktu lagi. Ditolak. Kemudian besoknya dia pergi ke BJ, ke tempat sahabatnya, temannya inisial F, ya. Namun sebelum dia ke BJ, dia membeli baju, tas, HP Vivo, peci, tasbih, ya. Nah, ini dia, ya. Ini mohon maaf udah kami label, ya. Ini HP-nya ada di dalam. Kemudian ada baju, tas, celana, sarung, ini peci, ini tasbih yang dipergunakan dia menuju ke BJ. Jadi dia udah penyamaran lagi nih, udah 3 kali nyamar nih, ya, karena dia udah tahu dicari. Jadi dia menggunakan peci dan menggunakan baju yang baru, ya, tas, ya, untuk mengelabui masyarakat. Sampai di BJ dia bertemu dengan temannya F, ya. Kemudian dia juga belum ada memberitahu kepada temannya F ini terkait pembunuhan yang dia lakukan, ya. Kemudian si hari Rabu tersebut temannya ini, F ini, mengajak si tersangka untuk menjenguk keluarganya, ada yang sakit di rumah sakit BJ, salah satu rumah sakit. Nah, dari rumah sakit ini kami juga mendapat informasi dari CCTV terekam bahwa yang bersangkutan datang ke rumah sakit tersebut, sehingga dengan cepat tim
Satreskrim gabungan dengan Polda Sumut mengejar tersangka. Namun Polda datang bergabung, interogasi, kemudian setelah itu diamankan ke Polres Tebing, kemudian setelah itu dibawa ke Polda Sumut. Interogasi, kemudian atas izin dari Bapak Kapolda dan Ditkrimum, tersangka ya kami bawa kembali ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan ya terkait perbuatannya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, si tersangka mengakui perbuatannya. Kemudian saya langsung interogasi kepada tersangka, apa motifnya sehingga kamu membunuh teman kamu, orang yang membantu kamu tinggal di rumahnya, ya, kemudian orang yang baik. Nah, menurut keterangan tersangka bahwa ianya sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena menurut si tersangka ini pernah meminta uang pertama sekali kepada korban HK, ibu rumah tangga, meminjam uang 1 juta untuk membayar utang-utangnya. Namun korban ibu HK tidak memberikan. Mulai sakit hati. Kalau menurut cerita dia kepada saya juga, dia pernah minum tua bersama si korban. Ada perlakuan dan kata-kata yang membuat dia tersinggung. Nah, ini disimpan-simpan sama si tersangka. Namun pada tanggal 10 H-1 sebelum kejadian, dia sudah merencanakan, karena dia sudah sakit hati, dia tidak punya uang, kemudian banyak utang, cekcok sama istri, ya, iman yang tidak kuat, pengguna narkoba, wah setan lah yang ada, ya, sehingga dia merencanakan, kemudian dia mengambil sebuah martil dari gudang, martil yang sehari-hari digunakan untuk memecah batu. Kemudian karena ibu korban masih merawat, kemudian dia mengambil kain ya dan menyekap, menimpal ya mulut ibu korban ya. Dan setelah itu tiba-tiba dia mendengar ada suara sepeda motor ya. Korban kedua Bapak JG datang. Karena datang dia panik, dia kunci pintu depan. Setelah dia kunci, kemudian dia sembunyi. Dan kemudian korban kedua Bapak JG ini mencoba membuka pintu, memanggil korban pertama, tidak ada sautan, pintu terkunci. Korban kedua masuk dari jendela, masuk ke dalam rumah, kemudian ke dapur. Sempat korban kedua ini duduk melihat korban pertama, dan dia menanyakan kepada tersangka, kenapa liwang? Namun si tersangka langsung memukul kepala korban kedua dengan martil kembali berulang-ulang, dan kemudian korban kedua tergeletak. Yang sama keterangannya dengan hasil olah TKP, dan barang bukti akan dihubungkan di lokasi dan sampai tertangkapnya si tersangka. Jadi pasal yang kami persangkakan adalah pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana, ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, yaitu pasal 340 barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kemudian atau pasal 338 barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan
pasal 365 ayat 3, jika mengakibatkan kematian dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun yang melakukan pencurian, ya. Jadi karena dia sudah mencuri uang tadi, mencuri uang kemudian dia membunuh, nah ini kita lapis ya dengan pencurian, pembunuhan, dan pembunuhan berencana. Ada 3 pasal. Saya sampaikan rekan-rekan semuanya, mohon maaf ya, mungkin kami tidak bisa menginginkan terlalu dalam karena ini juga masih kami mau uji ya, karena kami harus menunggu hasil dari otopsi dari rumah sakit Polda ya. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman media ya, semuanya masyarakat atas dukungannya, karena ini atensi dari Bapak Kapolda Sumut ya, karena baru kali inilah di Kabupaten Samosir ada korban pasutri yang dibunuh secara sadis. Tadi saya sudah sampaikan kepada anak korban, saudara korban, terima kasih berkat doanya ya, dan kemudian kita percaya kedua korban sudah di surga ya, sudah tenang. Itu mungkin untuk kasus pembunuhan yang bisa kami rilis. Apakah kita tanya jawab atau kita lanjut ke kasus kedua? Satu-satu. Oke, silakan. Silakan namanya dan kemudian dari media mana. Baik, terima kasih. Komandan, tadi belum ada dijelaskan bahwa pelaku itu kan kena perban, Komandan. Apa yang menjadi akibat apa yang menjadi penyebab kaki korban itu ditembak? Apakah memang melarikan diri atau mencoba melawan petugas saat ditangkap? Terima kasih, Komandan. Ya, disimpannya malam hari tanggal 10 hari Minggu, kemudian disimpan di bawah kompor gas. Sebenarnya hari Minggu, kalau menurut keterangan dari tersangka, hari Minggu pagi dia pagi itu sudah mau mengejar ataupun berniat membunuh Ibu HK. Namun karena ulangi kamar kunci ya, ketika dia buka tidak bisa, kembali dia urungkan niatnya, material disimpan di bawah kompor. Hari Senin pagi dia terbangun, kemudian melihat korban sendiri di dapur. Pagi hari suami ibu korban ini kebetulan sedang pergi mengantar anak-anak sekolah ya, kemudian dia keluar dari kamar mandi. Dia sudah sembunyi di kamar mandi. Dilihatnya ada korban Ibu HK, kemudian dia ambil martil, kemudian dia memukul kepala ibu korban berulang-ulang. Saya langsung jawab. Jadi pada saat kita kemarin melakukan penangkapan, kemudian kita mencoba mencari alat bukti, karena menurut pengakuan tersangka dia kan mau menggunakan martil. Ya, martil kemudian ada kunci ya, kunci rumah. Nah, ini menurut dia bawa ke depan rumah korban di danau. Nah, pada saat kita suruh dia untuk mencari, dia mencoba melarikan diri dan bahkan dia mencoba melakukan perlawanan, ya, melakukan perlawanan kepada petugas sehingga petugas memberi tembakan peringatan. Namun karena petugas memberikan tembakan peringatan tidak dihiraukan, melakukan tindakan tegas dan terukur. Demikian. Yang lain ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Pelaku ini tadi saya dengar bahwa dia adalah seorang pemakai aktif daripada narkoba. Nah, boleh dijelaskan Komandan, uang dari hasil perampokan atau pengambilan dari pasangan suami istri ini berapa setelah dibelanjakan untuk beli narkoba? Kemudian dari sisi psikologis pelaku, apakah pelaku ini bisa dikategorikan adalah seorang psikopat, Kapolres, atau memang ini yang pertama dia melakukan tindakan kejahatan? Apakah ada rekor dia melakukan kejahatan selama ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Fernando Sintanggang dari Berita.
Saya jawab yang pertama terkait uang hasil kejahatan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa menurut keterangan si tersangka ini ada 12 juta yang diambil dari dompet korban, kemudian dia membelanjakan HP ya, kemudian tas ya, barang-barang lainnya, dan kemudian dia memberikan kepada istrinya saksi S 3 juta dan 5.000 untuk membeli sabu-sabu ya. Untuk merincikannya ya nanti kami akan totalkan ya. Yang jelas semua barang bukti ini sudah sama dengan keterangannya ya. Kemudian yang kedua, apakah tersangka ini seorang psikopat? Nah ini nanti mungkin kami akan konseling ya. Dan tersangka ini adalah merupakan residivis. Tahun 2001 dia ditangkap menggunakan narkoba sampai tahun 2009 ya, di Tanah Karo ya. Jadi dia ini memang penguasa di Tanah Karo, Sukolangit. Nah dia ini, jadi kami juga sudah bekerja sama dengan Dit Narkoba Polda Sumut ya untuk jaringan narkoba di wilayah tersebut ya. Nah dia seorang residivis dan sehari-harinya dia menggunakan narkoba. Jadi kami kemarin sudah melakukan tes urin kepada tersangka, kepada saksi-saksi juga ya. Ada yang sudah kita amankan. Demikian ya, silakan. Baik Komandan, saat ini tadi dirilis bahwa tersangka itu motifnya sakit hati. Apakah murni dia sakit hati atau kebutuhan narkoba? Pak Budi Utomo dari TVRI ya. Oke. Pertanyaannya, apakah motifnya murni sakit hati atau Kebutuhan narkoba? Atau kebutuhan narkoba? Ya. Kalau hasil dari pendidikan kami, ini dua-duanya, termasuk utang, ya, karena dia punya banyak utang. Nah, kemarin kami juga pada saat turun ke TKP, ya, saksi-saksi bahwa dari hotel Bintang Timur dia pernah menggadaikan sepeda motor Bintang Timur yang digunakannya untuk mencari, ya. Nah, ini digadaikannya sepeda motornya, kemudian ini menjadi hutang. Termasuk juga pernah dia menggelapkan uang 5.000 hasil kamar. Jadi dia sudah punya utang nih. Nah, itu motifnya. Tapi kalau mau lebih jelas, boleh nih saya kasih ya, biar dia bicara langsung. Gimana Marwan Ades Bigu, motif kamu? Coba kamu ceritakan langsung. Karena sakit hati, Pak. Karena Sudah lama berteman sama korban? sudah, Pak. Sudah berapa lama? 10 tahun itu, 10 tahun. Sudah berapa kali ke hotel TMI? 3 kali, Pak. 3 kali. Sebelumnya pernah nggak melakukan atau mengambil uang dari hotel TMI atau dari mencuri utang uang dari korban? Tidak pernah, Pak. Bang, pertama kalinya niatnya memang langsung membunuh atau hanya menyakiti saja? Ya, Pak. Niatnya langsung membunuh atau hanya menyakiti saja? Lukai. Melukai. Di rumah korban itu sudah berapa lama menjadi karyawan hotel? Sebulan, Pak. Sebulan. Apakah abang nggak pernah dorongan dari narkoba untuk membunuhnya atau gimana Pak? Dorong narkoba, Pak. Tapi abang memakai? Oke. Cukup ya? Cukup. Oke, Pak Kapolres tadi sudah menjelaskan bahwa tersangka ini ataupun pelaku ini berpindah-pindah tempat dalam pelariannya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada orang lain yang membantu pelaku ini dalam pelariannya untuk bersembunyi? Itu aja. baik, saya jawab langsung dulu ya. Jadi hasil penyelidikan kami seperti saya jelaskan tadi bahwa ketika dia setelah melakukan pembunuhan dia bertemu dengan istrinya, namun dia tidak menjelaskan kepada istrinya dia baru membunuh. Namun kepada ibunya dia mengaku dan dia mau melarikan diri. Dan untuk yang membantu sampai saat ini kami masih mendalami, ya, perlu
proses penyidikan lanjut. Walaupun dia sudah mengaku ada barang bukti, tentunya kami akan tetap terus proses ya berlanjut. Demikian. Ya, inisialnya Begu. Coba mau jawab dulu, kenapa? Kamu di mana Begu? Karena waktu itu untuk berkumpul selalu menghina saya, dan Lagi Pak. waktu saya kumpul lagi minum Pak, saya menghilang saya. Pak. Oh, sering hilang-hilang. Jadi tersangka ini katanya sering hilang-hilang, jadi Begu. Ya sama seperti ini, hilang-hilang dia berpindah-pindah tempat, Begu. Jadi Begu ditangkap oleh tim Begu. Mana tim Begu? Ya tepuk tangan dulu untuk tim Begu. Mana sini dulu. Nah ini tim kebanyakan saya nih, ya. Jadi saya perkenalkan tim Begu Polres Samosir ini. Brigpol Dedi sekali lagi, tepuk tangan dulu. Ya, yang kedua ini. Ya, ini Begu kedua, Chandra Olimpik. Ya, Biasa. Begu ketiga. Oke. Ah, ini Minggu Gajah. Nah, ini Begu ketiga, ya. Beberapa mangrove. Begu keempat. Ini gak asing lagi ya. Orang Jawa tapi sudah 17 tahun di Samosir. Tepuk tangan dulu buat Ica. Iya. Ada lagi Begu lain. Nah, ini Begu kelima. Bukan pere gubernur kan Bang kan? Bukan. Ini Mardianto Ajo ya dari Sumatera Barat ya, Begu kelima. Ini Begu keenam Lamon Simamora. Oh, sekali lagi ya, sorry. Ini kebanyakan di lapangan gitu, udah lupa jadi. Oke, selamat sekali lagi. Ada lagi Begunya cukup ya. Ya, jadi ada 7 Begu kami. Ya, ini yang berhasil. Oke, narkoba ya. Saya rasa cukuplah dulu untuk perlindungan ya. Jadi Terakhir satu aja. masuk kita ke narkoba ya. Terakhir satu aja izin ya. Setelah mahkota di sini, apakah korban pelaku masih tetap di tahanan Polri atau langsung ke PLP, dan apakah akan menunggu dia sembuh baru dieksekusi ke sana Pak? Ya, langsung di tangan Polri ya, di tangan Polres. Karena kami masih mau mendalami ya, masih ada saksi-saksi lagi ya, termasuk tadi teman-temannya yang tahu dia ya, kenapa tidak melaporkan. Nah, ini masih ada proses dan saat ini di Polres Samosir kami tahan di NTB. Baik, kita lanjut yang kedua ya, karena teman-teman dari luar Kabupaten Samosir menunggu kapal mungkin. Kami sampaikan banyak terima kasih, terutama kepada media seluruhnya, terlebih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kasda Bintang, Direktur Reservoir Kriminal, dan Bapak Kapolres Kabupaten Samosir, Bapak Joshua Tabubodo. Kami dari pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, atas usaha yang menangkap pelaku pembunuhan saudara kami Bapak Jimmy Gutong dengan istri. Semoga ke depan Pak Kapolres, semuanya rekan-rekan tim Begu yang kami cintai, yang berusaha menangkap si pelaku. Kami sudah banyak ngomong, cuma kami pesan, kami minta tolong Bapak seadil-adilnya, setinggi-tingginya hukuman buat dia. Kami memang sangat bersedih atas kehilangan keluarga kami di tempat ini dan istri. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan dari pihak keluarga. Mohon kalau ada nanti informasi yang saya sampaikan bisa juga komunikasikan dari keluarga. Ya, kami bilang terima kasih untuk kita semuanya. Oras. Nama saya warga Desa Mertoba 1. Kalau pihak keluarga terhadap pelaku ini bagaimana? Sesuai dengan undang-undang perlakuan dia, dihukumlah sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk di Indonesia ini. Itulah. Oh ya. Nama saya Andreas Bemanto, saya anak pertama dari korban. Yang pertama, saya melayani terima kasih kepada Tuhan, juga Kapolda Sumut, dan juga Bapak Kapolda Samosir yang sudah berupaya untuk menangkap si pelaku pembunuhan orang tua kami. Saya juga berharap si pelaku ini mendapat hukuman yang sedih terhadap perbuatan. Andreas Bemanto.
Adinda, benarkah pernyataan pelaku pernah sakit hati sama Bapak? Kalau itu saya tidak tahu karena saya jarang berkumpul kalau bapak sama dia tuh. Gimana hubungan Andre sama pelaku sehari-hari kalau ketemu di rumah? Kalau ketemu tegur sapa aja Pak, seperti biasa. Sapa. Pernahkah dia melakukan pengancaman atau menyakiti Andre dan adik-adik? Tidak. Belum ya? Terima kasih. Andre, sekali lagi, Andre. Nah, pasca ini kan Bapak sudah meninggal, Apakah masih tinggal di TMI atau pindah dari Samosir? Kebetulan kami tidak di TNI lagi, tapi masih di Samosir. Tapi bukan gitu. Itu untuk menyelesaikan studi sekolah saya. Itu adiknya ya? Iya. Baik, terakhir Andre, apa harapannya atas peristiwa ini ke depannya sehingga tidak terjadi berulang lagi di Samosir? Ada harapan kepada seluruh pihak untuk tidak lagi melakukan hal seperti ini? Jadi Andre sekarang tinggal di mana? Di Desa Ambarita. Siapa yang jaga anak-anak jadinya? Adik-adiknya? Kalau adik saya yang paling kecil sama ibu saya di Siantar. Nah, Andre Di Samosir sama saya. akan tinggal di Samosir atau pindah? Sampai selesai sekolah, setelah kemungkinan akan pindah. Pindah ya. Katanya Andre adalah atlet daripada Dayung ya? Bukan adik saya. Oh, adiknya ya. Adik Dayungnya. Apakah tidak sayang pindah nanti karena itu merupakan potensi dari adiknya, Adinda? Apakah tidak sayang meninggalkan itu karena itu sudah potensi dari Adinda? Kalau demi kebaikan, Tetap jadi atlet. bisa terjadi bisa. Terima kasih. Nama saya Elfesel Lagan, perangkat Desa Mertoba, yang mewakili Kepala Desa Mertoba, yang mana beliau sedang ada urusan, jadi saya diwakilkan di kegiatan hari ini. Pertama-tama kami pemerintah Desa Mertoba mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut, Direktur Reserse Kriminal Umum, Bapak Kapolres Samosir beserta jajarannya, dan juga Dewan Pers yang selalu mengangkat berita ini di media sosial. Kami dari pemerintah Desa Mertoba sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Samosir, yang mana atas kerja kerasnya dan kerjasama antara tim Kapolres Samosir dan juga Kapoldasu, Kapolres Tebing Tinggi, dan kepolisian lainnya. Kami sangat mendukung setiap program dan kegiatan Kapolres Samosir, khususnya atas untuk tindak pidana kriminal dan juga narkoba dan lain sebagainya. Kami dari pemerintah Desa Mertoba sangat mendukung dan juga Samosir. Pak Sialagan, pasca penguburan jenazah yang kebetulan tidak di Samosir, Bapak, apakah para desa dan masyarakat pernah mengunjungi korban memberikan penguatan seperti itu? Terima kasih. Pada saat penguburan, kami dari pemerintah Desa Mertoba dan juga rekan Mertoba Surbono telah datang ke rumah korban, yang mana acara pemakaman terakhir dilakukan di Panambian Sidamani. Kami dari pemerintah desa dan juga Mertoba Surbono datang ke sana untuk memberikan penghiburan dan juga pengganti transfernya sesuai dengan perintah kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tokoh agama mungkin, tokoh agama masyarakat.
Pak. 1, 2. 1, 2. Berarti udah bisa ke. Bisa perkenalkan diri namanya, Pak? Nama saya Renson Samosir, keluarga dari korban. Ulang sekali, Pak. Renson siapa, Pak? Renson Samosir. Oh, jadi hari ini Bapak ikut press release ya tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Hotel Mami Tirta Momi ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti press release ini? Saya sangat senang. Saya kinerja Kapolres Samosir sudah menangkap pelaku. Semoga kedepannya lebih semangat, sehat, dan bisa menuntaskan segala masalah-masalah yang ada di Kabupaten Samosir. Harapan Bapak? Harapan kami ya ke depan janganlah yang ada terjadi lagi yang ini di Kabupaten Samosir ini. Masuk ya. Ini kepada anak korban, Pak ya. Bisa kenalkan dirinya namanya, Dek? Nama saya Imam Nasron Abdul Hitom. Saya anak korban. Anak korban ya. Bagaimana perasaannya dengan kejadian yang terjadi sama Bapak kita? Pastinya sedih dan masih terima sih. Kira-kira kepada pelaku gitu, ada nggak yang aneh-aneh selama ini lihat? Tidak sih. Enggak ya. Oh, berarti dengan kejadian ini ada rasa terpukul ya? Ada masih nggak adik kita yang paling kecil lagi? Masih ada, Pak. Jadi siapa nanti yang ngurus itu? Orang Bau. Oh, ya sekarang lagi masih sekolah apa gimana? Masih sekolah kelas 4 SD. Kelas berapa? 4 SD. Sama SD. Jadi tadi nama siapa, Dek? Nama saya Iya. Imam Nasron Abdul Hitom. Ya, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMA ya? Di Simanindo ya? Oh ya. Jadi harapannya kepada pihak Polres Samosir gimana? Kepada pelaku? Kalau bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal sih. Oh ya, ya, karena sudah menghilangkan nyawa kedua orang tua ya. Ya, makasih ya atas jawabannya ya. Setelah konfirmasi sedikit ya. Mudah-mudahan selalu tabah deh ya. Oke, makasih.